Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Nah, hari ini di tanggal 29 Mei ya, saya mau bahas update token yang sudah saya pernah bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya di update Bitget versi 1, yang kedua, dan sekarang yang ketiga ya teman-teman ya. Kenapa saya update ketiga ini? Karena saya melihat token ini token yang tahan banting, di mana saat Bitcoin, ETH, BNB, dan koin-koin yang lain pada turun, di sini stabil ya teman-teman ya. Walaupun memang tidak sampai dump, tapi dia sempat naik dan sempat di sekarang saya itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di coin market ya teman-teman, dia sudah dilihat oleh 136.000 orang dan dia ranking di 2.877 ya. Dan sekarang lagi memang koreksi 10% ya teman-teman ya. Dan dia sekarang di PancakeSwap sejak 8 Juli 2021 ya, hampir 1 tahun di 8 Juli 2022 ini ya. Dan dia sudah di exchange listing di Gate.io, KuCoin, Pancake, Max, IndoX, Latoken, Bitforex, Bbox, dan Hotbit ya. Nah, di sini saya nggak bahas sampai detail ya, saya hanya bahas update-annya ya. Kalau kita lihat dari roadmap-nya ya, di Juli Agustus 2021 ya, dia sudah komplit ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa baca ada sudah di complete kontrak deployment, DEX listing, advertising campaign, CoinGecko listing di sudah. Kemudian kita update lagi di November 2021 sudah selesai juga ya teman-teman. Dia ada promosi, coin market listing, audit solution, depth development, major checks listing, tech audit, media promosi, dia sudah komplit ya. Dan di Desember Januari 2022 ya teman-teman ya, dia sudah di integration di Dev Wallet, media coverage campaign sudah, blockchain testnet juga sudah, blockchain alpha testing, revenue sharing staking program juga sudah, central exchange development-nya dia sudah komplit ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya Februari Maret 2022 dia juga sudah menyelesaikan ya. Jadi stake 4-nya di sini dia ada blockchain main beta launch, blockchain mainnet release, smart contract-nya, kemudian di NFT smart contract-nya, centralized exchange beta, dan new project partnership list sudah ya Februari Maret 2022 ya. Jadi memang di sini saya lihat developernya diam-diam kerja sesuai dengan roadmap ya. Makanya kenapa chartnya juga nanti kita bisa lihat ya, chartnya juga saya lihat bagus ya. Dan kalau kita lihat di sini di stack 5-nya di April sampai Juli 2022 dia ongoing ya teman-teman ya. Dimana dia ada ecosystem scaling, centralized exchange mainnet launch web, Pebrise, Depth, kemudian Pebrise cross-file development, ada Tire, 1 exchange listing, develop gains for building depth. Nah, dia masih ongoing. Sampai di Agustus November 2000 juga dia masih oncoming ya. Jadi dia juga teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Jadi dia masih sampai projectnya di 2023 November ya, dan sampai 2024 ya teman-teman nanti bisa lihat bahwa dia juga benar-benar memang sampai 2025 ini kerjain sesuai dengan roadmap ya. Kita selalu update ya teman-teman ya kalau memang teman-teman mempunyai token ini. Saya sendiri sudah mempunyai. Awalnya saya sempat buat trading, akhirnya saya memutuskan di sini untuk investasi. Jadi saya beli saat-saat koreksi dan di titik-titik support ya teman-teman ya. Jadi ini projectnya yang memang butuh waktu ya. Nah kalau kita lihat ya teman-teman di startup-nya ya, dia juga sudah startup. Nah, ini buat apa sih ini? Nah, salah satunya adalah jika misalnya teman-teman buat token ya, pengen berdiri di jaringan dia, yaitu BRC20 teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa apply ya. Di sini dia juga akan kerjasama dengan antara investor dan developer ya teman-teman. Jadi kalau misalkan membuat nanti bisa kerjasama di sini. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sini dia bidang di real estate, teknologi, financial service, infrastruktur, konstruksi, dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di aplikasinya di apps ya teman-teman bisa download di App Store ya. Dan di sini dia juga saya juga udah ada install di HP saya ya. Jadi aplikasinya langsung ya sudah launch ya di Decentraland sini teman-teman bisa beli Bitgetnya di sini juga. Nanti teman-teman juga bisa beli koin-koin yang lain ya di sini. Kayak biasa ya teman-teman ya. Jadi memang teman-teman di sini karena nilai fee-nya lebih murah ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Twitternya ya, kita lihat
Twitternya di sini dia sudah 140.000 followers ya teman-teman ya, dalam waktu 1 tahun ya, cukup banyak, dan dia sudah dicentang biru ya teman-teman. Jadi memang kalau saya lihat ini salah satu token yang memang serius ya, salah satu adalah centang biru di sini ya. Kemudian followernya juga makin bertambah. Nah teman-teman bisa lihat, nah di sini dia juga ada update juga ya, dia juga dapat. Nah, sini teman-teman bisa lihat dia juga sudah terima pembayaran ya di Ibra, kemudian di VeFi, kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini dan now payment ya, teman-teman dia juga bisa menerima pembayaran, menerima BRISE dan menerima uang fiat ya untuk di sini ya. Jadi now payment selain ada di Shiba, ada juga di Baby Doge ya yang menerima pembayarannya. Nah, teman-teman juga bisa lihat jadi juga di Mei 27 Mei ya, ada dia juga listing di CoinSpot ya, Bitget ya. Jadi saya lihat cukup bagus ya projectnya, dan cukup update juga dari developernya ya teman-teman. Nah kalau kita lihat secara teknikal yang paling penting ya teman-teman ya, saya lihat memang di sini ya sehat ya teman-teman ya, dia nggak sampai nggak sampai pameh gimana ya. Kalau misalnya teman-teman lihat kan di 8 Juli 2017 ya. Nah kalau misalnya teman-teman di sini lihat chartnya, oke. Di sini memang dalam tahap koreksi ya. Nah, saat Bitcoin lagi koreksi ya, dia sempat naik loh teman-teman di April, 29 April ya, sempat ngepam sampai berapa puluh persen ya, 40 sampai 50% ya, sempat dia koreksi. Nah, di sini kebanyakan orang juga pada main nih ODT ya. Jadi one day trading, setelah dia udah pam naik dia koreksi. Jadi kebanyakan scalping di sini ya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau misalnya teman-teman jiwanya trading, ya bisa teman-teman bisa scalping di sini. Tapi bukan berarti teman-teman pas trading tanpa stop loss ya. Jadi saat kalau misalkan koreksi yang dalam, nanti teman-teman malah loss. Nah kalau saya lihat memang di sini ya dia lagi tahap koreksi ya. Nah kalau misalkan teman-teman yang mau nyicil lagi ya, teman-teman bisa tunggu di area mana, di area 0,075722 ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau nunggu, karena kalau saya lihat ya dia sempat pernah ada koreksi yang agak dalam sampai dia di 0,64338 ya teman-teman ya. Nah, di sini selama dari saya lihat dari dia 8 Juli 2021 dia sudah kill 30 ya teman-teman ya. Dan dia udah mau 30 tapi dia tidak menambah lagi. Karena yang tadi saya bilang bahwa di sini memang bagus, karena apa? Selain catnya tinggi dan dia koreksinya pun tidak koreksi sampai ke dasar ya. Banyak token-token yang di luar sana ya memang kenapa sudah lagi naik tiba-tiba sampai dump sampai ke dasar dan tidak naik-naik lagi ya. Banyak yang token-token seperti itu, yang token-token kayak gitu hanya khusus untuk hit and run ya. Jadi karena kita lihat bahwa satu, si developernya tidak mengerjakan sesuai dengan projectnya, menunda-nunda projectnya, kembali lagi padahal dia sudah tertulis. Kalau kita tertulis di sini roadmap ya, kita harus lakukan mau pasar kayak gimana, yang sebenarnya seharusnya seperti itu. Karena saya juga ada teman yang developer program juga token ya, akhirnya dia tidak melanjutkan lagi, akhirnya dikerja lagi karena apa? Chartnya tidak bagus, dia tidak prediksi bahwa pasar itu selalu benar, dia tidak mempertimbangkan scalper, di mana scalper orang uang big money ya, kembali lagi untuk 10%, 30% langsung hit and run ya, dia juga nggak tidak memikirkannya. Kalau di sini saya lihat developer memikirkan, di mana dia selalu yang penting kerja sesuai dengan roadmap kerjanya, dan kembali lagi ya otomatis orang pada melihat kalau misalkan kerja sesuai dengan roadmap dan dia bagus ya, para investor juga akan naik ya. Walaupun kembali lagi kalau misalkan sampai dam lagi, ya saya akan beli lagi banyak. Karena apa? Karena di sini aja dam ada pantulan ya teman-teman ya. Di sini saat dia di 0,0-nya 6,549 dia mantul lagi ya. Jadi dia udah dites di daerah support ya 3 kali ya di 0,0-nya 6,5593 ya teman-teman, dia ada pantul lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tunggu ya di daerah ini lagi teman-teman buat nambah muatan. Dan saya sendiri memang ada target setidaknya 500 sampai 1 miliar token lah. Karena kalau misalkan teman-teman dibeli di harga sekarang 1 miliar token, teman-teman butuh 700 sampai 800 US dollar ya. Nah, kembali lagi di sini bukan ajakan beli atau jual ya. Teman-teman pastikan pilih token yang memang jangka panjangnya bagus, dan pilih token yang dengan roadmap yang dikerjakan oleh developer sesuai dengan roadmapnya ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, dan kembali lagi pakai uang yang dingin. Karena yang namanya seperti kayak gini memang ada resiko ya, bisa tiba-tiba hilang. Tapi kembali lagi selalu pakai uang yang dingin dan uang yang siap hilang ya. Kalau saya lihat memang kalau teman-teman
Dan di sini belum channel dia uptrendnya, karena kalau dia udah channel uptrendnya dia akan tembus dan dia sudah kill 1-0, dia akan melanjutkan uptrendnya dia ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari holdersnya yang sekarang teman-teman ya, holdersnya ada berapa? Holdersnya ada 149.000 ya dalam waktu setahun ya, cukup banyak ya. Dan memang kalau kita lihat di sini dia sudah di burn 57% ya, jadi total supply-nya udah sekitar 43-an ya teman-teman ya. Dan di sini dia ada dompet developernya 11%, ada yang pegang 2%, 1%, 1% ya. Jadi memang rata-rata ada pegang 1% ya teman-teman. Jadi memang di sini dia sudah ngeburn 57% ya. Jadi memang konsisten developernya untuk ngeburn ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di sini ya teman-teman ya, di Brise-nya teman-teman ya, dia 1 jam yang lalu atau dia sudah closing surplus-nya adalah 427 triliun ya teman-teman ya. Dia sudah burn sejak terakhir dia tweet 13 juta ya teman-teman ya, dan 20 jadi memang benar-benar saya lihat ini bagus ya untuk kedepannya. Dan memang teman-teman juga harus selalu pantau ya, apalagi kalau teman-teman punya yang besar, teman-teman pantau sekarang bulan Mei ya teman-teman, lihat dia April Juni dia proyeknya sampai mana ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Whois-nya teman-teman, di sini saya dia masih belum perpanjang ya, karena di sini dia expired di 14 Desember 2022. Jadi sebentar setengah tahunan lagi ya teman-teman, dia juga harus perpanjang. Kalau memang dia pasti dia juga ada tahap-tahap ya. Kalau kerja proyeknya ya pasti dia akan perpanjang sampai yang kalau kita lihat dari proyek yang terakhir di 2025 ya. Jadi ini memang jangka sangat panjang ya teman-teman, ya tidak bisa langsung cepat. Kecuali teman-teman cuma main trading atau scalping, cuan 10% atau 20% teman-teman lepas ya. Kalau saya lihat ini memang bagus. Jadi kalau misalkan bagus, saya akan cicil buy di daerah-daerah supportnya teman-teman ya. Nah, area support saya sudah tadi bilang. Nah, kalau sampai dia tembus ke bawah lagi itu sangat dalam ya teman-teman ya. Dia bisa di 0,00-nya 62054 ya, sangat dalam ya. Tapi kalau saya lihat kalau secara dia dari supportnya dia ada pantulan di 0,0-nya 65625 ya. Itu aja teman-teman yang mau saya bagikan tentang Bitrust ini ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di saat memang tidak menentu pasar, tapi kembali lagi teman-teman bisa cuan kok. Yang cuma mau trading 10% atau 20%, teman-teman bisa cuan dari salah satu token juga Bitrise. Tapi kalau saya sendiri ini buat jangka panjang. Dan kembali lagi ini sini bukan ajakan beli atau jual, teman-teman nanti bisa riset sendiri, bisa dio lagi kalau memang ini sesuai ya teman-teman bisa buy, kalau nggak sesuai teman-teman tinggalkan aja. Oke, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.